Shalom, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Di pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, agar bukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Biar yang menonton hari ini tidak akan sama lagi, karena firman bertumbuh menjadi buah yang manis dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, amin. Minggu lalu kita belajar bahwa pada waktu kita menunggu janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus diam di dalam Dia. Kita rest in Him, dan banyak komplain, kita kasih kesempatan buat Tuhan untuk bicara, dan kemudian kita wait patiently, kita menunggu dengan aktif, dan terakhir kita jangan iri atau kita jangan marah sama orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih enak dari kita, padahal dia melakukan tipu daya. Hari ini adalah kelanjutannya, kita akan belajar pada saat kita sudah masuk di tanah perjanjian, kita sudah mengalami janji Tuhan, apa yang kita lakukan? Buat saudara yang sudah ikut Tuhan sekian lama, biasanya ada minimal satu janji Tuhan yang sudah dipenuhi dalam hidup saudara. Mungkin sudah pernah mengalami promosi pekerjaan, bisnisnya sudah lancar, ada kesembuhan dari sakit penyakit, atau mungkin ada yang mengalami pemulihan. Kalau di sini belum ada satupun yang menerima janji Tuhan seumur hidupnya, nanti bisa kontak hotline, nanti kita doakan ya. Jadi dari awal MIC berdiri, walaupun usianya baru 2 tahun, begitu banyak yang kita doakan pekerjaannya, bisnisnya, keluarganya, dan kita melihat sudah begitu banyak keluarga yang dipulihkan. Ada belenggu yang dibebaskan, sakit penyakit disembuhkan. Puji Tuhan, dan banyak juga yang sudah mengalami promosi dalam pekerjaan dan bisnis. Tuhan selalu ingin memastikan kita anak-anaknya menerima janji Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami di MIC sebagai bagian dari tubuh Kristus ingin membantu saudara untuk terus berada dalam jalurnya Tuhan. Sebenarnya setelah kita menerima janji Tuhan pun dalam hidup kita, masih ada proses penantian yang harus kita alami. Proses penantian ini adalah proses umur hidup yang harus kita jalani, bahkan setelah kita menerima janji Tuhan. Proses itu adalah faithfulness test atau ujian kesetiaan. Kita jangan lupa tujuan akhir kita di mana. Kalau kita mau tujuan akhir kita di sorga, pastikan kerjakan keselamatanmu, sehingga kita harus mencapai garis akhir dari pertandingan kita masing-masing. Mari kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 2 ayat 7-12. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnath Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan maupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Semua suku Israel masing-masing sudah mendapatkan wilayah kekuasaannya masing-masing. Jadi semua sudah menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Sudah stop perang, hidup lebih stabil, tanah berlimpah susu dan madu. Berarti hidupnya makmur. Kenapa masih bisa menyembah Allah lain? Dikatakan setelah Yosua dan para tua-tua meninggal, mereka meninggalkan Tuhan. Padahal kalau bangsa Israel tetap setia dan beribadah sama Tuhan, mereka tidak akan mengalami kesengsaraan dan penindasan lagi di tanah perjanjian. Janji Tuhan, blessing atau berkat
Itu hanya berlaku kalau kita tetap taat dan setia dalam menjalankan semua ketetapan dan peraturannya. Taat dan setia. Kalau kita tidak lakukan, bukan datang berkat, malah mungkin mendatangkan kutuk. Joshua, seperti nama gembala MIC di sini, kalau masih ada yang belum kenal, ya Joshua di sini dikatakan dia setia dalam menjalankan purpose-nya Tuhan sampai garis akhir. Bahkan di akhir hidupnya, sebelum dia meninggal, dia tetap mengajak bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Di Yosua 24:15, Yosua memberikan challenge atau tantangan kepada bangsa Israel untuk memilih. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah nenek moyangmu yaitu Tuhan, atau Allah orang Amori. Dia minta bangsa Israel untuk rekomitmen lagi. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu, semua bangsa Israel masih mau beribadah kepada Tuhan. Kata mereka, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi Allah lain atau idol, kalau diterjemahkan di dalam masa yang sekarang ini, itu adalah apa yang kita taruh dalam hati kita melebihi Tuhan. Itu adalah Allah lain. Apakah dalam bentuk kayu, dalam bentuk batu, dalam bentuk emas, atau mungkin berupa uang, keinginan, ketenaran, atau apapun yang mengontrol hati kita, itu adalah idol atau Allah lain bagi kita. Kenapa saudara beribadah kepada Tuhan? Mungkin di antara kita ada begitu banyak alasan. Apakah Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saudara? Tuhan sudah menyembuhkan saudara? Atau mungkin masih ada permohonan doa yang belum dijawab? Atau mungkin kita beribadah karena ikut keluarga saja? Saudara beribadah bukan hanya karena sepertinya sekeliling saudara melakukannya. Saudara beribadah bukan hanya karena ada maunya aja. Saudara beribadah kepada Tuhan karena saudara tahu siapakah Tuhan dalam hidup saudara. Kita adalah orang yang dahulu berdosa. Kita banyak kesalahan, kita terhilang. Tapi Tuhan mati buat saudara dan saya sehingga dosa saudara dan saya diampuni. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Kemudian sebagai orang yang sudah dibayar lunas, kita harus melakukan bagian kita. Jangan seperti bangsa Israel di sini. Pada saat Yosua dan para tua-tua itu meninggal, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Pertobatan itu harus dari hati. Jangan pada saat misalnya panutan saudara meninggal, kemudian langsung kembali ke lembah yang lama meninggalkan Tuhan. Kita harus mempunyai karakter yang setia. Kesetiaan baru bisa teruji kalau sudah melewati waktu. Kita harus tetap setia mengikuti Tuhan, baik dalam segala situasi, apakah baik atau buruk. Banyak orang sebenarnya tidak mampu untuk hidup sendiri, apalagi untuk konsisten di dalam Tuhan. Kalau saudara masih belum punya gereja tetap, saudara harus tertanam di dalam satu gereja untuk bertumbuh. Sekarang ini ada begitu banyak video khotbah online, karena semua gereja masih harus offline ya. Kita masih dalam situasi COVID. Pastinya usahakan kalau saudara mendengar khotbah, dengarkan dari khotbah gereja tetap saudara dahulu, baru kalau mau belajar ditambah dengan yang lain. Kenapa? Karena mungkin ada visi dari Tuhan, pesan dari Tuhan melalui gembala saudara untuk disampaikan ini, tapi tidak sampai, sehingga pertumbuhanmu tidak maksimal. Kita jangan membiasakan diri untuk mendengar apa yang enak di telinga. Kalau khotbahnya nggak sesuai, saudara stop, ganti yang lain. Masih banyak kok yang lain. Tapi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya bukan untuk entertain ya, tapi pada saat saudara bertumbuh maksimal di dalam Tuhan, sehingga seperti apa yang dialami oleh orang Israel, pada saat Yosua dan para tua-tua sudah meninggal, panutan saudara sudah tidak ada lagi, saudara akan tetap beribadah kepada Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Kalau pertumbuhan rohaninya bagus, maka pasti akan diwariskan kepada generasi penerus, sehingga tidak ada generasi yang meninggalkan Tuhan. Kemudian dikatakan
Bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman para tua-tua yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Setelah Yosua meninggal, dikatakan masih ada beberapa para tua-tua, dipanggilnya elders, yang masih hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi ada teolog yang memperkirakan mungkin masih ada waktu 15 tahun bagi bangsa Israel untuk ikut Tuhan. Elders ini bukan hanya sekedar tua. Kenapa para tua-tua ini masih bisa membawa dampak yang besar bagi kerohanian bangsa Israel? Karena mereka bergaul erat dengan sesama anak Tuhan. Setiap Musa dan Yosua mau menyampaikan pesan Tuhan, mereka selalu memanggil the elders. Para tua-tua dipanggil karena mereka perwakilan suku-suku untuk disampaikan lagi kepada sukunya masing-masing. Selama hidup, jadi mereka masih bisa membimbing dan menegur bangsa Israel. Kemudian para tua-tua ini tahu batasan. Mereka tidak bergaul dengan tetangga mereka yang menyembah Allah lain karena mereka tahu bisa jadi jerat nantinya. Walaupun di sekeliling masih banyak orang Kanaan yang masih belum diusir, mereka ini tahu batasan, tahu boundaries, dan tidak bergaul dengan tetangga mereka yang menyembah Allah lain. Ditambah lagi, mereka bukan hanya sekedar menjadi tua, tapi mereka angkatan yang tidak lupa siapa Tuhan itu. Dikatakan mereka melihat Tuhan yang melakukan perbuatan yang besar. Berarti generasi ini juga mengalami dari proses mereka menyeberang sampai masuk menduduki tanah perjanjian. Mereka tidak lupa siapa Tuhan. Tuhan yang menolong mereka pada saat mereka menyeberang. Sungai Yordan menjadi kering. Dan kemudian Tuhan yang berperang bagi mereka. Benteng Yeriko roboh dan matahari bisa berhenti supaya mereka menang perang. Dan kemudian dikatakan bahwa bangkit angkatan lain yang beribadah kepada Baal. Jadi pada saat Yosua dan para tua-tua meninggal, cepat sekali angkatan yang baru ini meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Kemurtatan ini disebabkan karena mereka itu tidak setia mengikut komitmen yang dibuat oleh orang tua mereka. Ini menyebabkan mereka menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai kebudayaan yang di sekitarnya, dan akhirnya mereka menjadi murtad. Mereka juga mulai kompromi dengan mereka sudah mulai nikah silang dengan bangsa yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga mereka menjadi jerat dan ikut menyembah Allah Kanaan, yaitu Baal dan Asitoret. Kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 2 ayat 20-22. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka siapapun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai bangsa Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Jadi setelah Yosua dan para tua-tua itu meninggal, bangsa Israel langsung meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Berkat Tuhan itu hanya berlaku kalau kita tetap dalam jalurnya Tuhan. Karena mereka menyembah Allah lain, maka Tuhan tidak lagi mau membantu menghalau musuh mereka. Dan akhirnya di sini bangsa Israel dikatakan dia melakukan pola yang berulang-ulang, yaitu pertamanya mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan. Kemudian ada penindasan oleh musuh, dan kemudian ada perbudakan. Setelah itu mereka setelah nggak tahan dengan perbudakan, mereka mulai berseru, mereka minta kepada Tuhan, dan akhirnya ada pembebasan, pertolongan melalui pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Karena Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Tapi kemudian mereka murtad lagi, dan begitu terus Tuhan membangkitkan sampai 13 hakim. Dan tetap bangsa Israel mengalami kemunduran rohani dan moral. Kitab Hakim-Hakim ini mengingatkan kita bahwa kita tidak belajar dari sejarah, karena berulang berbuat dosa lagi, murtad, menderita, bebas dari dosa, dan kemudian murtad lagi. Setelah bangsa Israel
terus murtad dan menyakiti hati Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan cobaan atau tes kepada bangsa Israel. Tesnya adalah dengan udah tidak mau menghalau lagi musuh mereka. Biarin aja mereka tetap berada dalam penindasan musuh, bahkan sampai ada yang diperbudak musuh. Tujuan tesnya adalah untuk melihat apakah bangsa Israel terus bisa setia dan mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Tuhan kadang memberikan kita tes atau cobaan supaya kita kembali lagi dari jalan kita yang salah. Tuhan ingin kita tetap berada di jalurnya Tuhan sampai akhir. Di sini tes yang diberikan kepada bangsa Israel adalah Tuhan tidak mau lagi menghalau musuh mereka. Tuhan izinkan penindasan, penderitaan terjadi bagi bangsa Israel supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan Allah lain. Seperti bangsa Israel sebelumnya sudah dicobai selama 40 tahun di padang pasir. Sebenarnya adalah untuk merendahkan hati mereka supaya mereka masih tetap berpegang sama perintah Tuhan atau tidak. Biasanya pertumbuhan rohani ada pada saat penderitaan dan pencobaan. Zaman dulu harusnya cobaan itu tidak seberat zaman sekarang. Zaman dulu belum ada internet, belum ada gadget. Kalau mereka menyembah Allah lain, mereka harus pergi dulu ke kuil pelacuran. Kalau mereka mau minta apa, mereka mungkin harus korbanin anak mereka untuk dikasih ke dewa-dewa. Kalau zaman sekarang, cobaan itu ada di tangan kita. Apa aja kita bisa buka melalui gadget kita. Jadi bagaimana supaya kita benar-benar belajar untuk kita bisa lulus uji dalam faithfulness test atau ujian kesetiaan sampai garis akhir. Kata faithfulness atau kesetiaan dalam Encyclopedia International Standard Bible adalah kualitas atau atribut yang digunakan di Alkitab untuk Tuhan dan manusia. Jadi kesetiaan itu ditandai dengan keteguhan atau Tuhan yang konstan dalam hubungannya dengan manusia, terutama kepada anaknya. Jadi poin yang pertama, ada kata kualitas. Jadi kualitas kesetiaan kita itu harus konstan. Tuhan sendiri adalah pribadi yang konstan dan faithful. God is faithful. Tuhan itu konstan dan setia dalam menepati semua janjinya. Jadi kualitas kesetiaan Tuhan yang tidak berubah, yang Dia mengadakan perjanjian kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kebenaran di sini mengajarkan bahwa Tuhan itu setia dalam menepati janjinya dan tidak berubah. Jadi pada saat kita sudah menerima janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, bagaimana dengan cara kita hidup? Mungkin ada yang tidak lupa dan tetap lakukan apa yang sebelumnya dilakukan. Sebelum menerima dan setelah menerima janji Tuhan, tetap beribadah, tetap ada dalam komunitas kita, ada di 3M, MWM, ada di komik, ikut ibadah online kita. Ini bagi yang masih konsisten dan setia. Yang lain mungkin ada yang mulai santai dan tidak melakukan apa yang menjadi bagiannya lagi. Karena apa yang didoakan sudah dijawab Tuhan, jadinya santai. Ibadah boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dulu mungkin rajin ikut komunitas, sekarang tapi suka bolos. Mungkin ada juga yang karena sudah menerima janji Tuhan, tapi udah lama sehingga udah lupa. Kalau yang ini udah lupa sama kebaikan Tuhan, jadinya menjalankan hidup semaunya aja dan hanya mengejar keinginan pribadi. Tidak melakukan apa-apa yang berhubungan dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya, sehingga bisa dibilang apinya untuk Tuhan sudah mulai padam. Ini biasanya menuju kepada kemurtatan. Jadi kualitas setia kita harus konstan dan kita harus konsisten supaya kita bisa lulus dalam ujian kesetiaan. Dan yang kedua, kualitas kesetiaan yang teguh dan stabil. Dalam bahasa Ibrani ada kata faithfulness, emunah, yang artinya adalah firmness, stability. Jadi ada keteguhan, ada stabilitas. Kita harus jangan lupa siapa Tuhan bagi kita. Bangsa Israel yang belum pernah melihat kebesaran Tuhan dikatakan meninggalkan Tuhan karena mereka tidak mempunyai iman yang teguh.
Mereka sudah lupa siapakah Tuhan. Kita harus punya iman yang teguh bahwa Tuhan adalah penyediaku. God is my provider. Tuhan yang menciptakan kita dan mengenal kita sejak kita masih di dalam kandungan. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan, karya terbesar yang mempunyai tujuan hidup dan desain yang berbeda. Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Tuhan adalah pembelaku. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus teguh, sehingga tidak ada Allah lain yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Di dalam hidup ini selalu ada cobaan yang bisa membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. Tugas kita adalah untuk tetap setia dan mengenal siapa Tuhan bagi kita. Jika kita teguh dengan iman kita, maka kita bisa menolak pada saat dunia mengajak kita untuk menjauh atau bahkan untuk meninggalkan Tuhan. Kita harus punya kestabilan juga dalam perkataan dan perbuatan. Emunah, tadi ada kata stability. Mungkin ada orang yang suka mengutip ayat firman Tuhan, tapi tidak dalam perbuatannya. Perkataan dan perbuatan tidak stabil. Jadi kualitas kesetiaan kita bukan hanya dari perkataan kita, tapi juga melalui perbuatan kita. Kalau kita stabil, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh hal lain. Kualitas kesetiaan kita harus teguh dan stabil supaya kita bisa bertahan sampai garis akhir. Kita tahu Tuhan itu setia. Setiap kita berbuat dosa, kita pasti diampuni. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita terlalu lama berjalan di jalan yang salah. Akan ada cobaan atau tes yang diberikan kepada kita supaya kita bisa kembali lagi ke dalam jalurnya Tuhan. Saya ajak saudara yang mau rekomitmen kembali. Mungkin saudara sudah lama pahit. Saudara sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu. Mulai hari ini saya mau kembali kepada Tuhan. Terimalah hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Setiap penderitaan dan cobaan itu bisa membuat kita bertumbuh dan mengandalkan Tuhan. Mari, saya ajak semua untuk bisa melewati faithfulness test atau ujian kesetiaan. Dengan kesetiaan kita yang konstan, yang konsisten, iman kita yang teguh dan stabil. Sehingga tidak ada cobaan atau badai apapun yang bisa menjatuhkan kita. Apakah di pekerjaan, apakah di keuangan, apakah di bisnis, dan di hubungan keluarga. Kita harus terus andalkan Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga pada saat kita ada pilihan, mau pilih Tuhan atau Allah lain, atau kenikmatan dunia yang kesannya lebih menarik dari Tuhan, kita bisa katakan, tapi aku dan seisi rumahku, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menonton Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk bisa mempunyai kesetiaan Tuhan, untuk bisa mempunyai stabilitas Tuhan dalam menjalankan kesetiaan mereka bersama Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk para keluarga-keluarga juga, untuk mereka bisa tetap setia terhadap pasangannya Tuhan. Berdoa juga agar ada suatu kualitas kesetiaan yang stabil, yang kokoh, yang kuat Tuhan, yang memampukan mereka untuk bisa tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga dalam menghadapi badai apapun tidak ada satu hal pun yang bisa menjatuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.